Ada lagi HP baru dari Motorola nih, yaitu si Motorola Edge 60 Pro. Yap, versi Pro-nya Edge 60 Fusion. Ini punya harga yang sangat kompetitif, chipset super kencang, dan kamera kelas flagship. Yuk mari kita langsung review si Motorola Edge 60 Pro. Halo guys, nama gue Stam dari StepTech, dan mari kita langsung review si Motorola Edge 60 Pro. Let's go. Seperti biasa, semua link dari pembelian dan juga wallpaper ada di deskripsi. Oke, kita langsung aja bahas yang pertama untuk harga dan speknya. Nah, untuk harga sendiri ini sangat menarik. Nggak beda jauh dengan si Motorola Edge 60 Fusion yang kemarin gue pernah review juga, yaitu Edge 60 Pro harganya ada di segini. Yap, di 7,3 juta. Ini seperti biasa, kalau misalkan tertarik, tadi gue udah bilang, gue taruh linknya ada di deskripsi. Untuk warna sendiri, dia ada 3 warna ya, bisa kita lihat tuh, ada Pantone Shadow, Pantone Dazzling Blue, dan Pantone Sparkling Black. Yang gue dapet ini gue di Pantone Dazzling Blue. Gue suka sih warna bluenya, ini vibrant banget ya, tapi purple juga itu nggak kalah bagusnya sih. Di harga segitu, Motorola Edge 60 Pro punya spek singkat seperti ini. Mantap gak tuh? Chipset kelas flagship, udah triple kamera, semua lensanya itu mau belakang atau depan, support 4K recording, storage udah kenceng banget di UFS 4.0, dan baterai juga dia besar banget pakai silicon carbon. Ya, nanti kita bakal bahas lebih detail lagi ke segmennya masing-masing ya. So, next, what's in the box? Di box ini kalian dikasih hard case, SIM ejector, kartu XL bonus, terus manual, charger 90 watt, dan juga kabel Type-C to Type-C. Dan yang paling penting, ya dikasih HP-nya lah ya. Oke, selanjutnya untuk si desain dan display. Pertama kita bahas build-nya dulu nih. Dia pakai plastic frame, dan belakangnya tuh dia pakai leather back polymer eco ya. Sampingnya plastik, belakangnya leather back. Dan ini udah sertifikasi IP68 atau 69, jadi ada 2 sertifikasi tuh, mantep banget. Dan sudah military standard 810H compliant. Bisa kita lihat ya, ini udah durable banget, dan gue denger kemarin di Edge 60 Fusion, itu HP dinobatin HP paling durable, si Motorola Edge 60 Fusion. Ini juga yang pasti nggak bakal ada bedanya ya, karena dia sama persis sih, mantap. Sedangkan untuk desainnya sendiri, ini hampir sama persis dengan Edge 60 Fusion seperti tadi gue bilang. Yang gue personal sih suka banget sama desainnya. Tapi yang berbeda ini polymer eco back-nya tuh kerasanya beda, teksturnya nggak kayak di Edge 60 Fusion. Di Pro ini rasanya kayak kulit ayam gitu, jadi ya lebih ke personal preference. Kalau di Edge 60 Fusion lebih ke arah leather-like, ini lebih ke arah tekstur ayam. Gue sih dua-duanya suka ya. Dan untuk desain layar depan, ini masih menjadi one of the sexiest phone di tahun 2025. 100%. Edge-nya ini nggak agresif, jadi nggak ganggu tangan kalian, nggak bakal ada mistouch gitu. Tapi ini walaupun dia HP 7 jutaan, ini masih kerasa kayak HP premium flagship, karena dia punya screen to body ratio di 96,47%. Gila, bagus banget ya, udah tipis banget ini bezelnya. Kayak HP flagship aja ini mah. Terus untuk kualitas layar sendiri gimana nih? Amazing, sama kayak di Edge 60 Fusion, sudah support 120Hz, punya warna yang vibrant, hidup, viewing angle-nya juga ini bagus, kontrasnya bagus, dan overall mau dipakai buat baca, nonton film, scrolling sosial media, semua kerasa bagus banget. Visibilitas di bawah sinar matahari juga ini nggak ada masalah, layarnya bisa terang banget dan masih sangat usable karena peak brightness-nya dia bisa sampai 4500 nits. Jadi under direct sunlight, no problem at all. Sedangkan untuk si touch sendiri gue nggak ngerasa ada masalah. Ini touch responsifnya sangat responsif, dipakai buat ngetik keyboard, semua enak banget. Terus untuk biometrik, ini pakai optical in-display fingerprint dengan kecepatan bisa kita lihat smooth, reliable, dan optimized juga. Jadi nggak nge-lag gitu animasinya, kerasa konsisten dan bagus. Cuma ada sedikit kritik dari gue, penempatannya agak terlalu bawah, tapi sih itu lebih ke personal preference. Gue sih lebih suka agak naik dikit biar lebih kerasa ergonomik lah. Terus untuk audio quality, ini yang menurut gue bagus banget di Edge 60 Pro dan lebih bagus daripada kompetitor di harga yang sama atau mirip-mirip. So, pertama kita bahas audio quality via converter 3.5mm to Type-C. Ini nggak ada headphone jack, wajar HP setipis ini, dan kualitasnya ini sangat bagus. Ini bisa ngedrive IM gue dengan baik, dengan volume yang bisa keras, dan punya suara yang balance dan natural. Jadi bisa ngikutin IM atau headphone yang kalian colokin. Bagus ya. Terus gue rekomen kalian nyalain Dolby Atmos kalau misal ingin di-enhance sedikit soundstage dan juga low end-nya lebih maju dikit. Tapi overall, ini signature audio device-nya udah sangat bagus banget.
Sedangkan untuk speakernya ini one of the best di kelasnya, hands down. Speaker Motorola Edge 60 Pro ini udah ditune sama Dolby Atmos dan kualitasnya bagus banget. Punya soundset yang oke, separasi yang sangat baik, dan instrumen ini kerasa rich banget dengan bass yang bagus. Jadi kalau vokal itu kerasa bulat tapi masih jernih even di volume tinggi sekalipun. Ya, ini distorsinya sangat minimal, hampir nggak ada. Ya, untuk lebih detailnya ini dia speaker tesnya, kalian bisa lihat sendiri ya. Jangan lupa pakai headphone. Check it out. Next, kita check it out. Next kita bahas yaitu untuk kamera quality. Pertama kita bahas dulu speknya ya. Untuk kamera belakang dia setupnya pakai triple kamera, big upgrade dari Edge 60 Fusion. Dia main kamera di 50 megapiksel. Sensornya sama masih Sony Lithia 700C, ada optical stabilization, dan ini kamera keduanya bagus. Telefoto 10 megapiksel f2.0, 3 times optical zoom, ada optical stabilization, dan kamera ketiga itu 50 megapiksel ultrawide f2.0. Sedangkan kamera depan dia ada di 50 megapiksel juga, itu upgrade ya dari 32 megapiksel di Fusion. Dan semua kamera yang tadi gue sebutin bisa nge-record di 4K 30 fps dengan stabilisasi pakai Moto AI. Bagus banget gak tuh? Flagship level ya. Dan untuk foto quality-nya bagaimana? Kualitas triple kamera di Motorola Edge 60 Pro ini memang huge improvement dibanding sama Edge 60 Fusion menurut gue. Overall, yang gue impress ini dari ketiga lensa di Edge 60 Pro punya kualitas yang sangat konsisten. Itu hal yang susah banget di-achieve, apalagi di HP harga segini. But Motorola did it anyway. By the way, ini gue set filternya ke nature ya, karena gue lebih suka look-nya nature gitu. Gambarnya bagaimana? Gambarnya ini bersih banget. Lensa telefotonya aja ini walau cuma 10 megapiksel, dia masih punya detail yang sharp, sama kayak main kamera dan ultrawide-nya. Foto juga kelihatan terang, yang biasanya kalau telefoto kan di HP-HP lain gelap ya. Ini terang sama kayak lensa utama, bagus banget, dan overall ini di harganya hands down foto terbaik yang pernah gue capture di harga segini. Ini HP yang bisa capture foto terbaik sih, nomor 1. Terus foto malam hari gimana? Sama bagusnya. Dia warna kelihatan natural, gambar nggak terang banget, jadi nggak terlalu fake gitu ya, masih true to life. Dan kalau ada cahaya terang pun dia bisa nge-diffuse cahaya itu dengan baik. Bagus banget, gak semua HP bisa kayak gitu ya, jadi udah mantap. Selfie juga ini bagus banget, dia punya resolusi 50 megapiksel, jadi detail nggak ada masalah. Super detail banget, gila ini one of the most detailed photo I've ever taken. Dynamic range juga bagus, dengan warna yang hidup banget, nggak pucat. Tapi yang paling penting, ini foto selfie-nya nggak ada smoothing filter. Jadi lebih true to life yang gue lebih prefer. Oh ya, potongan-potongannya juga ini udah bagus ya. Jadi kalau misalkan mau portrait mode, ini masih kelihatan bagus, potongannya oke, kerasa sinematik lah. Nice. Next kita bahas untuk video quality-nya. Video sendiri semua lensa depan, belakang itu bisa nge-record sampai 4K 30 fps dengan kualitas yang sangat bagus banget. Mikrofonnya juga ini jernih dengan isolasi yang baik, jitter di video juga minim, dan overall punya kualitas video yang bersih, gak over sharpen dan kerasa natural. Bisa kita lihat juga itu gonta-ganti lensa, kerasa cukup smooth dan warnanya juga ini masih bagus ya. Kalian bisa gonta-ganti lensa di 4K 30. Mantap gak tuh? Warnanya juga masih bisa di-keep dengan baik, yang gue suka banget. Terus ada fitur khas Motorola juga yang pastinya yaitu dual capture mode. Jadi kalian bisa nge-record otomatis kamera depan dan kamera belakang secara sekaligus. Cuma memang sayangnya kalian nggak bisa ganti lensa pas sudah record dan hanya bisa di 1080p 30 fps. Tapi udah ada fitur itu juga, udah sangat bagus, dan 1080p 30-nya menurut gue cukup oke lah di HP ini. Jadi ya, ini dia video sampelnya di resolusi 4K 30, 1080p 60, dan juga dual capture di Full HD 30 fps. Check it out. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps di Motorola Edge 60 Pro. Bisa kita lihat, kalian bisa ganti ke ultrawide, bisa ganti ke main kamera, 2 times main kamera, dan 3 times lensanya. Seperti ini, maksimum zoom dia ada di 20 kali. Seperti itu. Dan untuk stabilisasi, kalian bisa nilai bagus sih. Langit juga capture dengan baik, dan bisa kita lihat itu tiangnya itu bisa ke capture. Banyak HP yang jadi putih si tiang listriknya, tapi itu bisa ke capture dengan baik. Kalian bisa nilai gimana kualitas mikrofon, karena ini benar-benar angin juga. Oke guys, ini video recording dari resolusi 1080p 30 fps, itu maksimum di dual capture mode. Bisa kita lihat, kalian bisa ganti juga nih mana yang utamanya, bisa di sini atau bisa pakai kayak gini. Nice, smooth juga. Kualitas 1080p 30 masih bagus ya, warnanya masih oke. Jernih banget, ini kamera mantap sih. Tapi ya, kita langsung aja ganti ke 1080p 60 untuk kamera belakangnya, kita lihat gimana kualitasnya.
Dan ini untuk resolusi 1080p 60 fps, smooth banget. Gue sih suka banget sama colornya Motorola. Cuma kalian ini nggak bisa ganti ke ultra wide ya, 1080p 60. Bisa ngezoom juga nih. Dan zoomnya ini kayak digital, jadi 1080p 60 hanya bisa main kamera, nggak bisa ganti lensa sayangnya. Maksimum zoom ada di 6 kali. Overall sih lumayan smooth. Viewfinder juga smooth, dan kalian bisa nilai sendiri gimana mikrofonnya. Kita langsung aja moving on ke yang nggak unexpected, gaming performance HP ini yang lumayan bagus. Mari kita move on. Gimana? Bagus banget ya kualitas foto dan videonya. Tapi ini salah satu segmen yang menurut gue juga gue nggak expect sebagus ini, yaitu gaming performance. Ini jujur bikin gue kaget guys. Gue kira dengan chipset MediaTek Dimensity 8350 Extreme yang powerful banget dikombin dengan body Edge 60 Pro yang tipis, gue kira bakal struggle kepanasan parah main game kayak Wuthering Wave. Tapi ternyata itu bukan aslinya. Gak sama sekali. Ini HP buat main game masih enak banget. Gua tes main Wuthering Wave di semua rata kanan dan kalian bisa lihat sendiri itu di B-rollnya. Untuk HP non-gaming ini performanya sangat eksepsional. Smooth, gak ada stutter, dan gak cepet panas juga. Walau memang kalau kelamaan main sih pasti bakal angkat arah panas dan pasti bakal terlama throttle. Tapi walaupun terlama throttle masih sangat playable dan masih gak ada stutter sama sekali dan masih bisa nge-keep frame rate yang cukup tinggi walaupun udah terlama throttling. Overall, performanya ini di luar ekspektasi gue sih. Ini HP ternyata setipis ini enak banget buat main game. Ngalahin brand-brand lain yang ada iming-iming gaming malah untuk masalah cooling sistemnya. Nice. Sama juga ya ceritanya untuk main game rhythm kayak Bandori atau Project Sekai. Ini nggak bakal ada masalah karena dia juga pakai Moto UI-nya tuh mirip stock Android, jadi smooth, no stutter, dan yang paling penting nggak ada touch delay sama sekali. Super responsif, enak banget buat main game rhythm. Oke, selanjutnya kita bahas untuk si Moto AI. Ini fitur besar baru dari Motorola ya. Dan cara nge-triggering gimana? Dia ada dua tipe. Kalian bisa pakai dedicated AI key yang ada di kiri sini nih. Bisa kita lihat, tinggal di press and hold. Bisa nge-launch. Atau kalian juga bisa pakai double tap belakang. Tinggal double tap, puk puk. Dia langsung muncul. Ada dua caranya ya. Mantep banget. Kenapa kayak gitu? Jadi kalian ada opsi dan kalian bisa nge-launch dengan cepet banget. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa mencet ini mungkin terlalu jauh, tinggal double tap ke belakang aja. Fungsinya biar lebih intuitif dan cepet. Jadi AI asisten ini tuh bisa datang cepet banget kalau misalnya kalian butuh. Yang gue suka sih, jadi banyak opsi yang pastinya bagus. Terus untuk kalian yang suka bikin konten video, HP ini juga ada fitur stabilisasi yang namanya Moto AI. Ini membuat hasil video tetap jernih dan stabil berkat si adaptive stabilization-nya yang menggunakan AI untuk mendeteksi gerakan saat kita merekam gitu ya. Lalu dia bisa menyesuaikan tingkat stabilisasi yang paling optimal, jadi nggak kelihatan aneh juga gitu. Dan itu bisa bekerja di semua lensanya. Terus Moto AI juga bisa menghubungkan semua perangkat kita menjadi satu kesatuan. Ya kalian tinggal ngomong aja ke AI-nya, mirror smartphone to PC, nanti langsung muncul juga layarnya di PC, bisa kayak gitu. Ada satu smart feature juga yang gue suka banget dari Moto AI. Fitur ini bisa memberi saran atau langkah selanjutnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada sesuatu di layar, dia bisa tahu dan bisa ngasih objektif selanjutnya gitu. Kayak misal ya, bisa kita lihat tuh, gue lagi lihat gambar kucing dan ingin nge-generate stiker atau gambar kucing lain dengan warna dan tipe kucing yang sama seperti di gambar. Itu bisa ngelakuin hal tersebut. Jadi ya Moto AI itu nggak cuma pintar menurut gue, tapi bisa jadi intuitif dan membantu aktivitas harian kita yang pastinya. So that's pretty cool. Tapi nggak cuma itu juga ya, Moto AI juga ada fitur lain yang berguna seperti kalian bisa summarize note, transcribe, generate image, dan yang gue paling suka ini kalau gue lagi malas baca notifikasi, update me. Fitur ini bakal nge-summarize semua notifikasi, jadi kalian nggak usah nge-scroll-scroll gitu. Tinggal launch Moto AI, update me, langsung dikasih tahu secara summarize dan detail. Nice. Oke, kita bahas yang selanjutnya untuk si UI experience. Untuk UI sendiri dia pakai Hello UI, bisa kita lihat ini UI dari Motorola, dan untuk software support dia sampai 3 tahun. Semoga sih bisa di-up at least sampai 4 tahun ya next time. Overall, UI sendiri ini gue sangat suka banget sih. One of the best UI. Gue suka banget UI-nya Motorola. Kenapa? Karena dia mostly stock Android. Dengan bumbu-bumbu dari Motorola yang sangat membantu seperti gestur chop-chop to launch flashlight, chop-chop matiin lagi, atau twist to launch kamera. Ini fitur yang gue sering pakai, terutama twist to launch kamera ya. Dan performa sendiri, karena UI-nya ini sangat enteng, jadi pretty much kayak pakai HP flagship, hands down.
Navigasi OS kerasa smooth, multitasking juga ini kerasa kenceng, dan launching aplikasi juga kerasa sangat snappy berkat Moto AI Smart Performance Manager-nya. Ya ini kenapa gue suka sama Hello UI ya, karena dia tuh kayak nge-improve stok Android jadi lebih kenceng, tapi masih simple gitu. Nice. Next, untuk haptic dari Motorola Edge 60 Pro ini juga enak banget, kerasa powerful, bulat, dan enak banget buat dipakai ngetik. Udah sekelas flagship lah menurut gue ini untuk si hapticnya sendiri. Selanjutnya kita bahas untuk battery life-nya. Baterai dengan pemakaian gue yang normal seperti sosial media, nonton video YouTube, ambil-ambil foto gitu ya. Ini bisa bertahan 1,5 sampai 2 hari tanpa ada masalah. Udah bagus banget, apalagi baterainya dia besar dan tipis gitu. Jadi bisa selama itu udah bagus karena gue pakainya juga kayak medium to heavy. Udah bagus banget. Dan juga di battery settingnya sendiri bisa kita lihat dia ada banyak fitur ya seperti overcharging protection, charge boost, dan adaptive battery. Terus juga dia ada Moto AI Power Manager, jadi kalau misalkan HP-nya kepanasan pas lagi ngecas, dia bakal otomatis nge-slow chargernya, nge-speed chargernya tuh dilambatin biar nggak bikin HP-nya kepanasan, ngerusak baterai. Bagus itu. Charging speed sendiri ini sangat kencang ya pastinya. Support 90 watt turbo charging yang dikasih di box, nice. Dan dia itu bisa ngecas dari 0 sampai 100% hanya butuh waktu 50 menit aja. Nice. Dan yang terpenting, ini HP udah dapat rating DxOMark. DxOMark battery rating artinya ya. Jadi untuk battery rating ada dari DxOMark juga. Ini penilaian daya baterai tahan HP yang mengetes ketahanan baterai, kecepatan pengisian, dan efisiensi. Jadi nggak cuma ketahanan ya, itu kombinasi dari semua. Yang pasti semakin tinggi skornya, makin bagus. Nah, Motorola Edge 60 Pro ini udah dapat skor segitu. Yap, Gold battery rating dari DxOMark dan ranking nomor 1 global. The best pretty much. Nice. Yang artinya performa ini menurut gue untuk harganya udah above average, bagus banget. Terus kita bahas sebelum kita tutup ke konklusinya, beberapa kelemahan kecil dari HP ini. Selama gue pakai HP ini sih memang susah banget dari kelemahan ya di harga segini. Semua fitur yang dikasih menurut gue udah cukup atau lebih dari cukup gitu. Ada beberapa yang mind blowing seperti dari gaming performance-nya. Tapi memang ada beberapa nitpick yang gue ingin sampaikan seperti video recording ini kalau bisa main kameranya aja lah, at least di 4K 60, mungkin mantap ya, tapi kalau bisa gitu sih, ini pretty much flagship killer yang bikin insane banget. Terus yang kedua, dari software supportnya. Panjangin dikit ke 4 tahun, it would be nice. Dan ya, cuma segitu aja, itu sangat nitpick banget, dan menurut gue sih, di harganya gue nggak bisa komplain banyak juga. Jadi mari kita langsung moving on ke konklusinya. Untuk konklusinya sih ini simple banget guys. Buat kalian yang lagi nyari HP all-rounder di harga 7 jutaan, tapi kalian ingin punya spek semi-flagship, bukan spek mid-range loh ya. Motorola Edge 60 Pro menurut gue pilihan yang terbaik di kelasnya. Ini kalian bisa beli di seluruh e-commerce atau toko terdekat kalian mulai tanggal 24 Juli 2025. Jadi, kalau misalnya bisa Pro, kenapa harus biasa? Ini dia si Motorola Edge 60 Pro My Pro Intelligence. Cuma segitu reviewnya, thank you for watching dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. See you next week.